Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar, Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW, yang syafaatnya akan kita nantikan di akhir zaman nanti. Saya datang ke sini tidak ada lain karena merah putih, karena negara dan bangsa memanggil untuk negara, bangsa, rakyat Indonesia. Atas telepon dari beliau Pak Prabowo meminta saya hadir untuk bicara masalah kebangsaan di sini. Waktunya hanya singkat. Saya diberi batas waktu dan habis itu saya juga harus kabur kembali lagi karena jam malam ada kegiatan lagi. 3 poin saja. Yaitu masalah kebangsaan, internasional, nasional, dan perorangan. Masalah internasional yang harus kita waspadai betul-betul adalah masalah global citizen atau penduduk global. Mereka tidak bicarakan masalah bangsa karena kebangsaan menghambat globalisasi. Sedikit saja perbedaan antara kita dengan Amerika. Kalau Amerika negaranya terbentuk dulu baru bangsanya dibentuk. Tapi kalau Indonesia bangsa dulu ada baru negara terbentuk. Dan ini bisa hilang dengan global citizen tadi. Karena siapapun bisa masuk ke negara lain, bisa menjadi penduduk negara lain, yang penting punya uang dan punya izin. Contoh singkat, daerah Jawa Timur, Kepanjen lah, dibuat super blok di sana, dibuat mall, perumahan elit. Setelah itu bupatinya menaikkan NJOP, sehingga pajak naik. Kira-kira petani sanggup nggak? Pergi dia minggir. Penduduk dari negara lain entah kemana datang situ. Contoh sekarang, orang Betawi, di mana yang ada di Menteng, hanya berapa glitter aja yang ada, minggir. Contoh gampang saja, Anda ke Singapura, penduduk asli Singapura di mana tempatnya? Kalau kita tidak waspada, maka zaman penjajahan kita pembantu, kemerdekaan jadi pembantu, sekarang pun keturunannya pembantu dan nanti pun akan jadi pembantu. Inilah yang benar-benar harus diwaspadai khususnya oleh pemerintahan kita semuanya. Jangan sampai kita punya tanah air, kita punya bangsa. Negara Indonesia nggak bakal hilang, bangsa Indonesia yang bisa hilang. Itu satu. Saya tidak terlalu panjang-panjang, pasti Bapak Ibu sudah paham. Yang kedua, tentang kondisi nasional. Ada satu hal yang kritis, bahwa kekuatan inti bangsa Indonesia itu adalah bersatunya TNI dan rakyat. Kalau TNI-nya kuat, rakyatnya kuat, negara manapun tidak akan bisa. Sudah terbukti, di kota ini sudah terbukti. Pada saat TNI masih bayi, berumur berapa bulan, tiba-tiba sekutu akan menyerang dan mendarat di sini. Karena rakyatnya, TNI-nya bersatu, maka senjata termodern kalah dengan bambu runcing di tempat ini. Saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran. Saya tidak menyalahkan siapapun juga, tapi ini saya perlu informasikan karena saya mantan Panglima TNI agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah. Bahwa dari segi anggaran, pada saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. APBNP, TNI yaitu Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Jumlah personilnya lebih dari 455.000, mempunyai ratusan pesawat terbang tempur, mempunyai ratusan kapal perang, ribuan tank dan senjata berat. Anggarannya hanya 6 triliun lebih.
Sehingga Departemen Pertahanan dapat 1 triliun, Angkatan Darat 1 triliun lebih, AL 1 tahun lebih, Angkatan Darat 1 triliun lebih, dan Mabes TNI 900 miliar. Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek, dan ada senjata panjang sedikit saja. Dan jumlah personelnya tidak sampai 3.000, tetapi anggarannya 4 triliun. Dan Kepolisian Republik Indonesia 17 triliun. Tidak ada yang salah, semuanya benar-benar saja. Tetapi ini adalah dari segi anggaran mengecilkan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Kepala Badan Intelijen Strategis, Majen TNI Ilyas, dialah yang menyelesaikan Poso. Silakan diskusi dengan siapapun, siapa yang menyelesaikan Poso. Tetapi dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A, Komandan Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata, sekarang pun copot tanpa jabatan. Investasi sumber daya manusia di TNI itu adalah jabatan-jabatan tersebut. Panglima Divisi Infanteri 1, Panglima Divisi Infanteri 2, dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Komandan Jenderal Kopassus, masuk Pangdam 13 Merdeka, dicopot sama sekarang tidak ada jabatan. Dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk punawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Tidak mungkin bisa dikerdilkan. Oh, rakyatnya saja berusaha jadi pahlawan di sini buktinya kok. Apalagi TNI-nya. Demikian juga polisi sama. Jangan melihat polisi itu jelek, tidak. Brimob, polisi-polisi yang di lapangan bersama-sama dengan masyarakat, sama mereka juga pengabdian. Dalam kondisi seperti ini, maka yang paling penting, jangan sampai rakyat Indonesia ini terpecah. Jangan sampai, harus bersatu. Jangan sampai hanya masalah pilpres terpecah. Perbedaan biasa, wong cuma 2 kok. Satu keluarga aja beda-beda. Cuma yang paling penting, jangan mempertajam. Suami istri ada yang sampai cerai nih. Iya. Makanya saya kasih tahu istrinya, nanti kalau kamu sudah ditentukan siapa pemenangnya, mudah-mudahan yang menang adalah jagoannya suamimu, kamu tanya sama suamimu. Mas, kamu jadi apa sekarang? Yang jelas kamu jadi duda. Yang jelas kamu jadi duda kan? Inilah yang harus diperhatikan, maka dalam kondisi seperti ini, rakyat harus bersatu, harus dingin. Jangan mau dipecah-pecah. Oke. Selanjutnya, saya minta waktu 2 menit lagi untuk perorangan. Untuk perorangan, ada sebuah hikayat. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada burung pipit terbang, menyiram air 2 tetes, 1 tetes, bolak-balik. Cicak tertawa, hahaha burung pipit, kamu hanya meneteskan air, mana bisa memadamkan api yang berkobar begitu besar. Burung pipit menjawab, wahai cicak, aku sadar bahwa aku tidak bisa memadamkan api yang besar ini. Tetapi aku takut, aku sangat takut apabila aku melihat makhluk kesayangan Allah dijolimi dan aku tidak berbuat apa-apa. Allah tidak melihat apa yang aku hasilkan,
tapi Allah melihat apa yang aku lakukan. Jadi, saya ingatkan, satu suara milik siapapun juga, pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disia-siakan. Allah tidak melihat, walaupun satu suara tidak merubah takdir, tetapi Allah melihat apa niat Anda semuanya untuk memilih. Semoga kita semua yang hadir di sini, siapapun juga yang menyaksikan. Selanjutnya dari para pakar kita,